Informasi lainnya pemirsa, PT Kereta Api Indonesia akan menerapkan penyesuaian pola operasi untuk sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. Sebanyak 39 kereta keberangkatan dari Gambir dan Pasar Senen akan berhenti di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan Pasar Senen pada 1 Mei atau bertepatan dengan Hari Buruh, sebaiknya bersiap dengan rekayasa operasional yang akan diterapkan PT KAI Daob 1 Jakarta. Kepala Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko mengungkapkan, sebanyak 39 KA keberangkatan dari stasiun Gambir dan Pasar Senen akan berhenti di stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang. Tujuannya agar para calon penumpang tidak mengalami keterlambatan akibat terjebak di tengah kemacetan masa buruh. Ada sebanyak 39 perjalanan kereta api jarak jauh. Keberangkatan dari stasiun Gambir ada sebanyak 21 kereta api. Dan stasiun Pasar Senen ada sebanyak 18 kereta api. Yang biasanya tidak berhenti di stasiun Jatinegara akan diberhentikan di stasiun Jatinegara khusus pada tanggal 1 Mei 2025 esok hari. Adapun rekayasa operasional kereta akan dimulai pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat Kamis pagi hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Raniston Sancaya, IDX Channel. Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban hingga 31 anak di bawah umur. Diketahui tersangka merupakan pemuda asal Jepara, Jawa Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka kekerasan seksual berbasis online dengan korban puluhan anak di bawah umur. Tersangka berinisial S berusia 21 tahun warga Jepara, Jawa Tengah ini dijuluki predator seks lantaran telah melakukan kekerasan seksual dengan korban mencapai 31 anak dengan rentan usia dari 12 hingga 17 tahun. Jumlah tersebut diperoleh dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Korban sendiri berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP di rumah tersangka dan mengungkapkan jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video yang telah dihapus. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Polda Jawa Tengah masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Dan tersangka sendiri terjerat hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda ingin membeli mobil second harap lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk cek keaslian surat-surat kendaraan Anda. Di Jakarta pemirsa, belasan unit mobil rental dugaan penggelapan disita polisi. Dalam aksinya para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain. 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korbannya membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik. 8 Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi, tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita dan jujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk
Kelima tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puncak peringatan Hari Buruh di Jakarta yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pasukan keamanan bahkan unsur buruh mengikuti apel yang digelar pada pagi ini. Sejak pagi tadi, pasukan pengamanan dari unsur polisian dan TNI serta buruh mengikuti apel di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya peringatan Hari Buruh. Kegiatan May Day 2025 rencananya akan terbagi dalam 2 kegiatan, yakni Pesta Rakyat dan penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh. Pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh, hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan. Ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun lah. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puncak peringatan Hari Buruh di Jakarta yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pasukan keamanan bahkan unsur buruh mengikuti apel yang digelar pada pagi ini. Sejak pagi tadi, pasukan pengamanan dari unsur polisian dan TNI serta buruh mengikuti apel di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya peringatan Hari Buruh. Kegiatan May Day 2025 rencananya akan terbagi dalam 2 kegiatan, yakni Pesta Rakyat dan penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh. Pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh, hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya. Karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah.
apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan, ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun.